Anda sedang menyaksikan live breaking news bersama saya, Siska Mawaski. Polda NTB menggelar rekonstruksi kasus dugaan pelecehan seksual yang dilakukan oleh pria difabel Iwayan Agus Wartama alias Agus Buntung pada Rabu hari ini. Dalam rekonstruksi ini, Agus yang telah ditetapkan jadi tersangka tersebut turut dihadirkan. Rekonstruksi ini digelar di 3 lokasi, yakni Taman Udayana, Islamic Center, dan Nangs Homestay. Lebih lengkapnya mengenai kegiatan rekonstruksi Agus ini akan disampaikan oleh jurnalis Tribun Lombok, Robi Firmansyah. Selamat pagi, Robi. Baik, Robi, bisa dijelaskan apakah rekonstruksi ini masih berlangsung dan juga ada berapa adegan yang diperagakan oleh Agus? Ya, Siska dan juga Tribuners, sampai dengan saat ini rekonstruksi dugaan kasus pelecehan seksual yang dilakukan oleh Agus atau Iwayan Agus Wartama kira-kira pukul 9 waktu Indonesia Tengah. Kepolisian daerah Nusa Tenggara Barat sudah melangsungkan rekonstruksi, di mana lokasi pertama yang dilakukan rekonstruksi tersebut di Taman Udayana. Di sana dari informasi yang kita terima sekurangnya ada 8 adegan yang diperagakan. Kemudian kepolisian Negara Barat atau Polda NTB setelah melakukan rekonstruksi beberapa adegan di Taman Udayana, selanjutnya berpindah ke lokasi kedua, yakni di Nang Homestay, di mana di Nang Homestay ini Agus melakukan bersama korban melakukan tindakan yang tidak seharusnya dilakukan, Tribuners. Dan dari informasi yang kami terima juga dari penjaga homestay bahwa setiap minggunya atau dalam kurun waktu sepekan, Agus bisa membawa sampai 5 perempuan yang berbeda-beda di homestay ini. Dan setiap Agus datang ke homestay ini selalu memilih di kamar nomor 6. Dan Siska dan juga Tribuners, sampai saat ini bisa disaksikan di belakang saya bahwa rekonstruksi masih berlangsung, dan saat ini rekonstruksi dilakukan di dalam ruangan nomor 6. Dan kami dari media tidak diperkenankan masuk oleh tim kepolisian, hanya beberapa orang saja dari pihak kepolisian, kemudian kejaksaan dan juga kuasa hukum diperkenankan masuk ke dalam kamar nomor 6 tersebut, Siska. Baik, Robi, apakah saat ini jumlah korban benar sudah mencapai 15 orang? Ya, Siska dan juga Tribuners, dapat kami sampaikan bahwa berdasarkan laporan yang masuk ke Komisi Disabilitas Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat bahwa sudah ada 15 korban yang melaporkan terkait dugaan pelecehan seksual tersebut, dan sampai saat ini sudah ada 7 korban yang sudah diperiksa. 2 diantaranya merupakan anak di bawah umur. Untuk pemeriksaan 2 di bawah umur ini didampingi langsung oleh Lembaga Perlindungan Anak Nusa Tenggara Barat, Siska dan juga Tribuners. Oke, baik. Dari sejumlah korban tersebut dikabarkan ada yang mengajukan pelindungan ke LPSK. Lalu bagaimana informasi terakhir yang Anda dapat, Robi? Ya, Siska dan juga Tribuners, benar ada dari sejumlah korban tersebut ada 5 korban yang sudah meminta perlindungan kepada Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban. Perlindungan tersebut diajukan sebagai upaya untuk memberikan perlindungan secara psikologis kepada korban yang ditakutkannya terjadi hal-hal karena kasus ini masih pro kontra di tengah masyarakat, sehingga korban merasa terganggu dengan informasi-informasi yang beredar selama ini, sehingga mereka meminta perlindungan perlindungan kepada LPSK, Siska dan juga Tribuners. Dan sampai saat ini kami masih belum mendapatkan informasi terbaru dari pendamping korban, di mana kemarin 2 hari yang lalu kami terima informasi bahwa pengajuan perlindungan tersebut masih dalam proses pengajuan dokumen untuk perlindungan saksi dan korban, Siska. Oke, baik. Lalu bagaimana kondisi dari para korban? Dikabarkan ada yang sampai mengurung diri, Robi. Ya, kami belum tahu bagaimana informasi terbaru dari para korban ini, karena memang ada beberapa korban yang saat ini tidak berada di Lombok, atau masih kami belum tahu di mana keberadaannya, karena memang kasus ini khusus untuk korban tidak diperkenankan untuk diekspos ke media maupun ke publik, Siska dan juga Tribuners. Oke, baik. Ini mengingat banyaknya korban, total ada 15 orang termasuk dengan anak di bawah umur. Apakah Agus selanjutnya akan menjalani penahanan oleh polisi, Robi?
Ya, berdasarkan informasi yang disampaikan oleh Direktorat Kriminal Umum Polda NTB bahwa berdasarkan surat keputusan Polda NTB mengingat kondisi Agus yang dalam kondisi difabel dan juga sarana dan prasarana di Polda NTB khususnya ruang tahanan untuk difabel belum ada, sehingga Agus masih berstatus sebagai tahanan rumah hingga 40 hari ke depan sesuai dengan surat perpanjangan yang sudah disampaikan oleh Polda NTB, Siska. Dan untuk nantinya ke depannya, usai persidangan kami belum tahu bagaimana informasi selanjutnya, apakah Polda NTB bersama instansi terkait akan membuat ruang tahanan khusus untuk penyandang disabilitas. Namun untuk saat ini kami belum menerima, namun untuk sampai saat ini yang informasi kami terima bahwa Polda NTB belum memiliki sarana dan prasarana yang layak untuk penyandang disabilitas, khususnya diakomodasi, Siska dan juga Tribun. Baik, terima kasih Robi Firmansyah, jurnalis Tribun Lombok melaporkan langsung terkait dengan kegiatan rekonstruksi Agus di Lombok. Selamat bertugas kembali. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.